Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Sitompul, NIM saya 220104030. Di sini saya semester 1 grup A. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com, dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pendidik dan peserta didik. Proses pendidikan memiliki interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik, yang interaksi sosialnya itu adalah timbal balik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan keluarga adalah individu atau kelompok yang berkedudukan sebagai orang tua atau sebagai saudara. Nah, di dalam keluarga, pendidikan pertama kali diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, sehingga kita mampu berinteraksi dengan orang-orang di luar sana atau di masyarakat. Syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik: harus dewasa dan berwibawa. Berarti seorang pendidik di dalam keluarga itu adalah orang yang sudah dewasa, berarti orang tua kita. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab dan moral. Nah, tanggung jawab dan moral itu merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua untuk mendidik anaknya agar anaknya memiliki moral yang lebih baik, diberikan dengan kasih sayang yang penuh. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya tidak ada waktu, tidak ada batasan waktu, tidak ada materi atau metode. Di dalam pendidikan keluarga itu bebas. Orang tua kita memberi didikan yang terbaik untuk anak-anaknya agar anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik. Nah, materi pendidikan dalam keluarga ada pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan. Pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan yang diberikan oleh keluarga kita untuk kita, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita melakukan ibadah, kita melakukan yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan. Pendidikan sosial merupakan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kita agar kita mampu menginteraksikan diri kita dengan masyarakat, mengikuti bagaimana peraturan yang ada di masyarakat. Pendidikan keterampilan merupakan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kita agar kita mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup kita dengan tujuan yang baik. Nah, misalnya kita membuat sebuah kerajinan atau kita membuat sebuah mainan. Itu merupakan suatu pendidikan keterampilan yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Selanjutnya, pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor. Nah, mereka mendidik karena profesi. Tidak semua orang mampu menjadi pendidik. Oke? Untuk menjadi seorang pendidik ada beberapa persyaratan. Nah, yang pertama adalah kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi akademik itu merupakan suatu ijazah atau perguruan tinggi yang sudah dilakukan oleh seorang pengajar, misalnya seorang dosen, seorang guru. Nah, apa saja ketika mereka sudah melakukan memiliki suatu kualifikasi akademik, maka mereka mampu. Yang pertama, pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4. Pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister S2. Nah, yang mau menjadi dosen nih harus mengambil magister minimal ya S2. Nah, pendidikan pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Wah, harus doktor ya untuk mengajarkan program magister. Nah, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, mengembangkan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengkualisasi potensi yang mereka miliki. Nah, gimana sih kompetensi pedagogik yang dimiliki? Untuk apa sih kompetensi pedagogik itu? Nah, 1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, seorang pendidik harus mampu memahami
karakteristik yang dimiliki oleh peserta yang dididik. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan kebudayaan. Nah, seorang pendidik juga harus memahami latar belakang. Bagaimana sih latar belakang keluarga si anak didiknya, seperti itu. 3, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Nah, ini diperlukan agar seorang guru atau pendidik mampu belajar kembali dan menganalisis bagaimana sih cara mereka mengajar peserta didik yang mengalami suatu kesulitan dalam menerima pelajaran gitu. 4, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Memfasilitasi itu berarti mereka juga mampu menyediakan prasarana dan sarana yang harus dibutuhkan oleh peserta didik. Tidak harus semua ya, tapi contohnya guru atau pendidik itu bisa menyediakan buku misalnya, atau buku bacaan atau alat-alat peraga yang dapat menyenangkan atau membuat suasana belajar lebih aman dan nyaman. Selanjutnya, penguasaan teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Nah, seorang pendidik juga harus menguasai bagaimana sih teori dan prinsip belajar sehingga mereka boleh mengajarkan kepada anak didiknya dengan lebih baik lagi. Nah, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik. Misalnya seperti sekarang nih, anak-anak SMA atau SMP sudah menggunakan kurikulum 13. Di sini siswa diajak lebih aktif nih. Gurunya cuman sebagai pendorong pada mereka. Nah, di sini mereka harus lebih aktif. Oke, itu yang diartikan dengan mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, merancang pembelajaran. Nah, guru atau pendidik harus merancang apa sih yang harus dipelajari nantinya, bagaimana sih pelajaran yang harus dibuat agar peserta didiknya itu merasa menyenangkan, tidak membosankan, seperti itu ya. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran. Nah, sudah dirancang berarti harus melaksanakan pembelajaran yang baik. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Setiap guru, setiap pendidik harus melakukan evaluasi untuk membenahi dirinya agar besok dia mengajar lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ada juga kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, berarti seorang pendidik harus mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang lebih baik dong, sehingga dia mampu mendidik. Kalau dia tidak melakukan hal-hal yang baik, berarti dia tidak boleh menjadi pendidik. Nah, mengevaluasi kinerja sendiri. Seorang pendidik harus mengevaluasi bagaimana sih pekerjaan diri sendiri, bagaimana pekerjaan saya sebagai seorang pendidik, sehingga saya boleh mengevaluasi pekerjaan orang lain. Mengembangkan diri secara berkelanjutan. Di sini kita harus mengembangkan diri, itu artinya kita harus belajar dan tidak boleh berhenti belajar. Nah, ada kompetensi. Nah, yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empati dengan peserta didik dan pihak yang berkaitan. Nah, di sini kita harus mampu berkomunikasi dengan efektif. Misalnya ada siswa kita yang ingin bercerita kepada kita harus mampu mendengarkannya, kita memberikan solusi, kita memberikan nasihat agar peserta didik yang membutuhkan atau yang kita ajak berkomunikasi merasa nyaman dan merasa terbantu. Kemudian berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, seorang pendidik juga harus memanfaatkan teknologi ya, supaya tidak tertinggal. Kompetensi profesional, menguasai substansi bidang studi dan metode keilmuannya. Nah, seorang guru dalam bidangnya harus menguasai bidang yang akan dia ajarkan. Menguasai struktur dan metode kurikulum bidang studi. Nah, di sini juga guru harus menguasai kurikulum bidang studinya. Nah, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, meningkatkan kualitas belajar melalui penelitian tindakan kelas.
Nah, kemudian ada pendidikan pada lembaga pendidikan non formal. Apa itu? Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang fungsinya sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayatnya. Nah, penyelenggaraan pendidikan non formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagai penyelenggara pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal ini misalnya les privat, atau kita belajar, contohnya seperti saya membuka les bertenun. Nah, di sana saya mendidik orang untuk bagaimana sih caranya gitu, tapi di sana tidak ada persyaratan yang ketat. Oke, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Oke, kemudian kita masuk pada peserta didik. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan. Nah, di sini ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik atau seorang yang membutuhkan pendidikan, seseorang yang membutuhkan pengajaran. Syarat untuk menjadi peserta didik. Oke. Yang pertama, lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik. Peserta didik memiliki berbagai potensi. Nah, ada potensi, ada kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang sudah berkembang. Mereka sudah berkembang ya, tapi masih harus dikembangkan seperti itu. Peserta didik yang satu memiliki perbedaan dengan peserta didik lainnya. Nah, ada dong perbedaan, gak mungkin sama semua ya kan peserta didik. Harus ada perbedaan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Ya, setiap peserta didik memiliki rasa ingin diperhatikan, sehingga apabila terjadi proses belajar mengajar, kita harus memberikan perhatian kepada peserta didik. Peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Nah, di dalam kelas peserta didik harus aktif dan kreatif. Nah, untuk melakukan tugas dia harus aktif di dalam kelas. Nah, untuk melakukan pembelajaran itu. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Ya, benar sekali, peserta didik memiliki banyak sekali kebutuhan di dalam hidupnya, baik kebutuhan rohaninya atau kebutuhan-kebutuhan yang harus kita benahi, kita bekalkan agar peserta didik menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai pendidik dan peserta didik. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Shalom dan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua.